Situasi sekarang ini, banyak anak-anak yang tidak mengenal asal-usul wilayah yang diperjuangkan leluhurnya. Mereka melupakan sejarah. Bagaimana dia akan tahu atas keberadaan dan akan bangun spirit dalam hidupnya. Peristiwa perjanjian Giyanti tahun 1755. Mataram pecah menjadi 3 kekuasaan. Pakubuwono berkuasa di Kasunanan Surakarta. Pangeran Mangkubumi menguasai Kesultanan Yogyakarta dan Raden Mas Said menduduki Mangkunegaran. Gusti Raden Mas Sundoro, anak Sultan Yogyakarta, setelah mendapatkan kedudukan mencampakkan istrinya, Raden Ajeng Retno Kustiyah Edi. Gejolak hati Raden Ajeng Kustiyah, anak Adipati Notoprojo Senopati Mataram, meratapi hidupnya. Gelisah memikirkan pergerakan untuk merdeka belum selesai. Namun para darah biru sudah terbujuk rayuan musuh dengan bagi-bagi kedudukan. Akan tetapi mereka semua tidak sadar bahwa itu adalah politik pecah belah, divide et impera. Raden Ajeng Kustiyah kembali mendapatkan suami, Pangeran Serang, sehingga berubah sebutan Nyageng Serang. Melihat ketimpangan hidup rakyat di wilayah perbatasan, Nyageng Serang mulai mengumpulkan masyarakat untuk memberikan kesadaran, mempertahankan hidup. Wahai kaulaku, hasil bumi yang banyak itu telah kalian kumpulkan ke dalam karung. Jangan kalian serahkan pada penjajah. Mari digunakan untuk perbekalan kita, bergerak melawan mereka. Sementara ada warga yang bergunjing dan salah satunya mempertanyakan sikap Nyageng Serang. Dia adalah Nyai Karang. Sejauh mana Nyai mampu memimpin kami semua? Sementara Nyai sendiri menjadi menantu raja saja dicampakkan. Kalau Anda menantu baik-baik, tentu tidak terbuang. Jika Nyai itu wanita rumah tangga idaman, tentu tahu cara memposisikan diri
sejengkal langkahnya. Apa yang bisa dihandalkan dengan tangan halusnya itu? Kalian lupa bahwa di sebelah selatan dari tempat ini ada benteng pertahanan yang luar biasa, yaitu Kali Bulak. Sungai yang membentang dari barat hingga ke timur adalah penghalang pertama Belanda yang akan menuju ke tempat ini. Sawah yang luas adalah ruang pantau tanpa penghalang yang bisa kita lihat dari pohon-pohon gayam yang lebat di sebelah barat. Nyai Karang menyangkal dan terus mempertanyakan, mengapa seorang perempuan bahkan anak Adipati Notoprojo ingin melawan penjajah? Karena perempuan hanya jadi konco wingking dan perbuatannya hanya masak, macak, dan mana. Aku melawan penjajah Belanda bukan karena tidak mendapat bagian wilayah, tetapi karena cintaku pada tanah ini. Aku melanjutkan perjuangan orang tuaku. Darahku merah mengalir dari bapakku sebagai seorang pemimpin perang. Ibarat singa jantan yang garang tidak akan punya anak kucing gering. Aku pernah mendapatkan pelatihan militer dan strategi perang Cokrobyo, Garuda Mayang, Supet Orang, dan lainnya. Kepercayaan masyarakat pada Nyi Ageng Serang mulai menguat, sehingga membubuhkan nama wilayah untuk sebutan strategi. Di antaranya Kali Bulak. Persawahan yang luas disebut sawahan, hutan pohon gayam disebut gayaman, sedangkan wilayah tempat untuk menyimpan hasil bumi yang berkarung-karung disebut karungan. Selanjutnya, Nyi Ageng Serang melanjutkan perjalanan menuju pantai utara Pulau Jawa, melalui Grobogan menuju Juwono, Kudus, Rembang, Demak, dan Semarang. Semua wilayah diposisir menjadi benteng pertahanan samudera. Wahai para nelayan, engkau adalah keturunan pasukan Ratu Kalinyamat, ahli kelautan. Jangan kau gentar melawan bangsa lain yang akan menginjak di wilayah daratan ini. Kepandaian dan keberanianmu dalam membuat kapal-kapal perang, jangan kau karena berbeda kalian tidak bersatu. Jika kalian tidak merapatkan barisan dari Rembang hingga ke Demak, maka penjajah akan dengan mudah menerobos ke Pulau Jawa. Aku percaya bahwa engkau adalah orang yang setia tanah dan air. Pertahankan harga dirimu. Saya akan melanjutkan menghadang Belanda di wilayah Kulon Progo dan akan mengatur strategi dari Prambanan. Perjalanan dan perjuangan Nyi Ageng Serang di pesisir utara hingga usia 73 tahun. Kesetiaan dan rasa iba para pengikut akhirnya buatkan tandu untuk Nyi Ageng Serang dalam pergerakannya. Perang berkecamuk di Kulon Progo. Prajurit yang sudah lelah dalam perjalanan banyak yang gugur. Berita tersebut sampai pada Nyi Ageng Serang. Mendidihlah darah Nyi Ageng Serang. Namun karena usia tak mampu lagi menyerang, ia berkata, penjajah kurang ajar. Kau bantai semua pengikutku. Wahai saudaraku, jangan kau mundur sejengkal pun.